Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Ummahat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersuah kembali dalam cuaca yang cerah, insyaallah penuh berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sepakati bersama bahwasannya acara ini adalah dari kita untuk kita, yakni dari kita semua, ibu-ibu, perkumpulan ummahat, wali santri cilik yang berhimpun dalam Al-Farahidi Arabic School, sehingga kita bersama mensukseskan kegiatan ini dalam rangka niat thalabul ilmi, niat menuntut ilmu, mendapatkan ilmu syar'i, ilmu agama untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita, sangu kita di akhirat kelak, dan juga bekal dalam kita mengarungi bahtera rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi ratu di dalam rumah, menjadi ibu yang penyayang, berilmu bagi anak-anak kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri haruslah berilmu, haruslah memiliki bekal-bekal dalam melakukan kewajiban kita sehari-hari, kewajiban kita sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu, di mana rumah adalah tempat pertama tumbuh dan kita memupuk, menyemai keimanan diri ini dan seluruh anggota keluarga, serta mengembangkan keimanan dan akhlak mulia dimulai dari di dalam rumah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, harus menjalankan peran kita ini dengan apik, sehingga terbentuklah takwinul usra as-salihah, terbentuklah, terwujudlah keluarga yang salihah, keluarga yang keren, yang itu dimulai dari rumah kita sendiri. Umat sekalian, wa'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Al-baitu ni'mah. Rumah itu adalah sebuah kenikmatan yang mana tidak akan dirasakan oleh kecuali orang yang tidak memiliki rumah. Terkadang mungkin kita menganggap biasa saja kegiatan aktivitas kita sehari-hari di dalam rumah, dari dan menuju ke rumah, sepertinya hanya menjadi rutinitas biasa. Tapi ternyata rumah merupakan kenikmatan karunia yang luar biasa bagi orang-orang pengungsi yang tidak memiliki rumah, yang kemudian harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Bagi orang-orang fakir yang memang tidak memiliki kemampuan finansial untuk kemudian memiliki rumah yang bisa digunakan tempat untuk berteduh, untuk istirahat, dan memupuk keimanan serta akhlak mulia anggota keluarganya. Sehingga dengan kegiatan rutin kita yang diinisiasi oleh Komite Wali Santri Cilik Al-Farahidi ini, dari sinilah insya Allah kita akan melahirkan para ibu ummahat tangguh, ummahat keren, ummahat potensial, dan juga Masya Allah dalam mencetak generasi Islam unggul di masa mendatang. Maka dari itu kita akan mengkaji kitab yang sangat epik karya Syekh Shaleh Al-Munajjid yang berjudul Arba'una Nasiha li Islahil Bait. Jadi kita akan mendapatkan 40 nasihat untuk memperbaiki rumah kita.
Sebagaimana kita ketahui kalau kita memiliki barang, memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki kendaraan, maka itu pasti ada maintenance-nya, ya enggak? Kita bersihkan, kita sapu, sebulan sekali kah yang atas-atasnya, plafon-plafonnya dari kotoran-kotoran atau sarang laba-laba dan seterusnya, itu ada maintenance-nya. Kemudian setahun sekali kita cat, peremajaan dan seterusnya, itu adalah islahul bait min takwin al-madiyah. Renovasi rumah, memperbagusi rumah, mempercantik rumah dari segi materi. Adapun bagaimana renovasi, memperbagusi rumah kita dari segi ruhania itu seperti apa, kita akan kaji bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kemudahan sehingga bisa menghatamkan kitab ini. Jadi paling tidak minimal ibu-ibu sudah pernah hatam kitabnya, sudah di-share PDF-nya ya. Bisa sambil menyimak, lihat di tab atau di handphone tulisannya, kitabnya. Kita kaji dari halaman pertama setelah muqaddimah, yakni di halaman 9. Al-baitu ni'mah. Rumah adalah kenikmatan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwasannya sungguh Allah telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian itu sebagai tempat yang tenang. Maka kalau kita tidak mendapati ketenangan, ketentraman dalam rumah kita, mau kemana kita pergi? Maka dari itu kita sebagai ratu dalam rumah kita, jadikan rumah kita ini sakana, sebagaimana firman Allah. Allah sudah mengatakan Allah menjadikan rumah-rumah kalian ini sakana, tempat yang tenang, yang sejuk, yang tentram, yang menyenangkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan pada ayat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nahl ini kesempurnaan kenikmatan seorang hamba. Di antara yang menjadi sempurnanya nikmat seorang hamba adalah Allah menjadikan rumahnya sebagai sumber ketenangan hidup, ketentraman hidup, yang tempat pulangnya adalah ke rumahnya. Home base, home center, kembali ke rumahnya. Wayastatirun, dan juga rumah ini sebagai sater, sebagai penutup dari aurat, baik aurat anggota tubuh kita maupun aib-aib secara maknawi, baik aib-aib rumah tangga, aib pasangan kita, aib diri kita, aib anak kita. Rumah adalah penutup dari aib-aib itu. Maka jangan jadikan kemudian ketika ada aib dalam rumah tangga kita pejeng di sosmed, baik WA Story, Facebook, X, IG, TikTok dan seterusnya, sehingga rumah yang seharusnya menjadi sater, penutup aurat kita, ternyata terbuka lebar semua melebihi kaca akuarium. Jadi kalau kita misalnya ada konflik dengan anak, konflik atau berseteru dengan suami, tahan. Kita tutup, jadikan di rumah ini sater, penutup aib rumah kita selesaikan di dalam rumah. Sehingga tidak sampai keluar ke tetangga ataupun dunia mengetahuinya. Wa yantafi'una biha sa'ir wujuhil intifa'. Selain itu juga, rumah juga selain tempat tinggal kita, tempat menutup aurat-aurat kita, juga berbagai macam faedah dan kemanfaatan yang bisa kita kerjakan
dan faedah banyak lagi dari rumah yang nyaman dan juga tentram ini. Maka rumah kedudukannya bagi diri kita ini sebagai apa rumah? Bukankah rumah itu adalah tempat makan kita? Kita makan di rumah. Kalau tiap hari sehari 3 kali makan di rumah makan, tekor nggak tuh? Tekor. Maka enaknya makan di rumah. Seenak apapun hidangan di luar sana, makanan rumah tidak kalah nikmat. Maka masakan Umi, masakan istri luar biasa. Walaupun makanan rumahan, tapi rumah disinilah tempat di mana kita semua makan. Wa nikahuhu, dan juga rumah juga tempat di mana kita berkembang biak, ya. Ini untuk ayah dan ibunya. Juga rumah adalah tempat kita tidur dan juga istirahat. Tempat berkumpulnya anggota keluarga, ayah dengan istri dan juga anak-anaknya, orang tua dengan anak-anaknya. Maka tidakkah kemudian kita menjaga dari kebaikan rumah kita ini? Tidakkah kita kemudian memaintenance bagaimana rumah kita ini agar menjadi rumah yang layak, rumah yang soleh, layak huni untuk penghuninya, bukan hanya dari segi material tapi juga spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian wahai wanita, menetaplah di rumah kalian. Maka fitrahnya wanita itu nyaman di rumah, dekem kalau bahasa Jawa, atau mulazamatul bait, nyaman di rumah. Kita pergi kemana pengen cepet-cepet pulang ke rumah, ya enggak? Karena kita ini ya nyaman di rumah, kita bisa buka jilbabnya, pakai pakaian rumah, kita bisa leluasa ngobrol dengan pasangan dan anak kita. Maka di rumah inilah tempat yang nyaman bagi seorang wanita. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah bersolek tabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah di zaman pertama. Maka kalau kita telaah kondisi manusia pada zaman sekarang ini, di antaranya tidak semua orang beruntung bisa memiliki rumah. Ada yang masih ngontrak, tapi kan bisa bayar kontrakan, alhamdulillah masih terhitung punya rumah. Ada yang rumah kos, ada yang rumah mertua, ada yang sudah rumah pribadi, alhamdulillah. Tapi di luar sana ada kondisi orang-orang yang tidak memiliki rumah, sebagaimana saudara-saudara kita di Gaza, di Suriah, dan berbagai belahan dunia lainnya. Mereka tinggal di kem-kem pengungsian, di barak pengungsian, di mana tidak mendapatkan hangat dan nyamannya nikmat rumah sebagaimana orang-orang yang bisa tinggal di rumahnya. Di antara mereka ada yang tinggalnya di trotoar jalan raya, ada orang yang terusir dari rumahnya sendiri atau kampung halamannya. Maka betapa sangat berharga nikmat rumah ini bagi orang-orang yang sudah merasakan kehilangan atau tidak memiliki rumah sebagaimana yang dimiliki oleh sebagian yang lainnya. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Di antara dafi' atau hal-hal yang menjadi motivasi bagi seorang mukmin
agar senantiasa memperhatikan islahu baitihi, kesolehan rumahnya, kebagusan rumahnya, kekerenan rumahnya. Di antaranya kenapa kok kita harus menjadikan rumah kita ini bagus, soleh, layak, indah, nyaman. Kenapa? Yang pertama adalah wiqayatun nafsi wal ahli nar jahannam. Kenapa kita harus menjadikan rumah kita ini nyaman dan soleh dan layak, bagus? Karena rumah yang soleh adalah sebagai bentuk penjagaan diri dan juga anggota keluarga dari panasnya api neraka. Wassalama min adzabil harik. Rumah yang bagus ini menjadikan seorang penghuninya dan anggota keluarganya selamat dari api neraka yang sangat membakar. Makanya kita harus fokus untuk mendirikan, menciptakan baitun soleh, rumah yang soleh, rumah yang bagus, rumah yang cakep, rumah yang layak. Sebagaimana sabda Allah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun hiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mungkin sebagian kita sudah hafal mati ayat ini, bahwasannya orang-orang yang beriman Allah Ta'ala perintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari panasnya api neraka, di mana bahan bakarnya adalah annas wal hijarah, yakni manusia dan batu. Di dalamnya terdapat malaikat yang sangat bengis, yang mana malaikat ini tidak sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa Umu Dafa, biar dia merangkak. Ya, enggak apa-apa. Yang kedua, kenapa kita harus menjadikan rumah kita soleh dan bagus? Idhamu mas'uliyya al-mulqa ala ra'il baiti amamallah yaumal hisab. Karena pertanggungjawaban yang sangat besar bagi pemilik rumah, bagi si empunya rumah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan, pada hari hisab. Kita sebagai queen of the house, ratu dari rumah kita, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga king of the house, yakni bapak rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin apa yang telah dia pimpin. Ahafidhu dzalika am dayya'a, apakah ia menjaga amanahnya? Kalau kita sebagai seorang ibu, seorang istri memimpin dalam rumah anak-anak kita, apakah kita menjaga anak-anak kita, keimanan dan akhlak anak-anak kita, atau kita menyia-nyiakan amanat tersebut?
hatta yas'alar rajulu ala ahli baitihi. Begitu juga sampai seorang laki-laki juga, kepala rumah tangga, akan dimintai pertanggungjawaban juga atas anggota keluarganya. Kenapa anaknya tidak sholat? Kenapa akhlaknya buruk? Kenapa menghasilkan generasi yang bad attitude? Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita harus mensolehkan rumah kita? Annahul makan li hifdhin nafas. Karena rumah adalah tempat untuk menjaga jiwa. Wassalama minasyurur. Dan juga rumah adalah tempat untuk menjaga keselamatan diri ini dari hal-hal yang buruk. Wa kafiha anin nas. Rumah itu juga sebagai benteng agar kita jangan menyakiti orang lain. Wa huwal malja'u syar'i indal fitnah. Rumah adalah tempat kembali yang sangat syar'i ketika terjadi fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman malaka lisanahu wa wus'uhu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah bagi orang yang bisa mengendalikan lisannya, sehingga kadang lisan ini mau aja culamitan, bisa, tapi kita tahan, ya Allah tahan. Mau aja komentar julid, atau mau itu tetangga begini, kenapa tidak begitu, gini begitu. Kita bisa kan bicara itu, tapi kita tahan lisan kita. Maka kita menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung dunia dan juga akhirat. Yang kedua adalah orang yang wus'uhu baituhu. Rumahnya adalah sebagai tempat tinggal, tempat keselamatan, kenyamanannya, sakinah ia dapati di dalam rumahnya. Maka rumah itu adalah salah satu dari sumber kebahagiaan. Miftahus sa'adah. Di antara sumber kebahagiaan adalah rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tetangga yang bagus. Ini sumber-sumber kebahagiaan. Wa baka ala khati'atihi. Dan yang ketiga adalah orang yang menangisi dosa dan kesalahan-kesalahannya. Inilah orang yang beruntung. Wa an Mu'adz radhiyallahu taala anhu qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahid kita semua dalam 5 perkara. Man fa'ala minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Barang siapa yang melakukan 5 perkara ini, Allah akan menjadi penanggung bagi dia. Maksudnya Allah akan memasukkan ia ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. 5 hal ini, yang pertama adalah man ada maridon, mengunjungi orang yang sakit. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa tentunya. Jangan diiringi dengan perkataan lisan yang tajam, komentar yang julid, karena orang sakit itu di samping sakit fisiknya, psikologinya juga sakit. Makanya mudah tersinggung, takut mati. Kemudian kita jenguk orang, kemarin ada iparku sakit kayak kita begini, tidak lama mati. Ini perkataan yang mungkin menurut lisannya, saya kan cuma cerita. Tapi bagi yang sedang sakit, tersinggung. Akhirnya sakitnya tambah parah karena kepikiran. Maka kalau kita menjenguk orang sakit, kita jaga adab-adabnya. Gak bisa Mudafa? Biar sama saya. Iya ngantuk, belum tidur. Ayo. Sayang.
Oh, anak saleha. Bobo. Bobo. Kemudian yang kedua, au kharaja ma'a janazah, yakni orang yang takziah, ya, baik ia melakukan 4 tajhizul janaiz atau salah satunya diantaranya dari memandikan, mengkafani, ikut mensolatkan dan mengantarkan jenazah atau salah satunya. Ya, ini kita pergi takziah, ya, ini pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, au kharaja ghaziyan fi sabilillah, atau orang yang keluar dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, au dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'ziruhu, yakni orang yang menghadap bertemu dengan pemimpin dalam rangka untuk menasehatinya. Au qa'ada fi baitihi. Yang kelima, atau orang yang diem aja di rumah. Tapi dia ngapain? Fayaslamun nasu minhu. Tapi orang-orang selamat dari keburukan dia. Baik dari keburukan lisannya, tangannya, perilakunya. Wayaslamu. Dan dia juga selamat dari keburukan orang lain. Jadi 5 golongan inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kita akan tercengang pada kondisi yang kelima. Karena yang pertama harus keluar rumah, jenguk orang keluar rumah. Kemudian mengantarkan jenazah atau takziah atau mensolatkan jenazah keluar rumah. Yang ketiga pergi berperang, jihad, membela agama Allah, keluar rumah juga. Yang keempat keluar rumah juga dalam rangka menasihati pemimpin. Tapi yang kelima ini duduk saja di rumah. Tapi tidak banyak bicara, tidak banyak goyang yang bikin orang lain sakit hati atau terluka. Baik terluka secara physically maupun batin. Dan ini Masya Allah, dari 1 sampai ke 4 semuanya keluar rumah, yang kelima di rumah baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salamatur rajuli minal fitnati an yalzama baitahu. Oh sayang. Keselamatan seseorang dari fitnah manakala ia menetap di dalam rumahnya. Jadi jangan kita tersinggung atau minder atau insecure manakala kita menjadi orang rumahan. Oh sayangku, oh mengantuk ini, tunggu ya, ayo ya Mbak Ata. Mbak Ata. Ini aja, ini ya. Ayo ini. Bismillah. Oh, sayang. Bismillah. Kemudian bagi kita seorang muslim agar senantiasa untuk khususnya muslimah ya, berada di rumah dalam artian menghindari kemungkaran, menghindari perbuatan-perbuatan yang mana itu nanti bisa menjerumuskan kita untuk kemudian FOMO atau ikut-ikutan perkara yang mungkar. Sehingga kalau kita di rumah insya Allah ya terhindar dari memandang apa yang seharusnya tidak boleh dipandang,
terhindar dari tabarruj, atau mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu didengar dan terlalu ikut campur urusan orang yang bukan menjadi urusan kita. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus mensolehkan rumah kita? Bahwasannya kebanyakan manusia pada umumnya menghabiskan waktunya itu sebagian besar di mana? Di luar atau di rumah? Di dalam rumah. Maka dari itu, rumah yang tempat kita tinggal, tempat kita istirahat dan beraktivitas, kita jadikan rumah yang soleh, rumah yang nyaman. Khususnya rumah ini juga selain dari segi spiritual juga melindungi kita dari panasnya matahari, dinginnya malam, ketika hujan, dan juga kita ketika pulang kerja, pulang antar jemput anak akan kembali menuju ke rumah. Maka dari itu seyogyanya kita mengalokasikan, melakukan kegiatan-kegiatan kita, ketaatan ya di dalam rumah khususnya, sehingga tidak rumah itu kita isi dengan amalan-amalan soleh. Maka layaklah dikatakan bahwasannya kalau rumah tidak pernah penghuninya baca Al-Quran di situ seperti rumah yang angker, kayak kuburan, karena tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kemudian yang kelima, bahwasannya memperhatikan kesolehan rumah ini sebagai sarana untuk membentuk masyarakat muslim. Karena yang dinamakan masyarakat itu adalah terbentuk dari himpunan masyarakat yang terkecil, yakni keluarga. Manakala keluarga yang kita ciptakan adalah keluarga yang soleh, keluarga yang akhlaknya bagus, keimanannya tumbuh berdasarkan fitrah Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membentuk sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah heterogen muslim yang Masya Allah memiliki iman dan juga akhlak mulia. Maka kita mulai dari rumah kita, dari kamar kita, dari kompleks kita, untuk kemudian ini membentuk masyarakat muslim yang kuat, yang menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Alas Mbak? Halo? Maka terlahirlah dari rumah muslim sosok masyarakat, warga negara, bangsa negara yang soleh, yang menjadi da'iyah, yang menjadi qudwah, teladan, sosok penuntut ilmu, sosok mujahid yang jujur, sosok pejabat yang jujur, sosok istri soleha yang murabbiyah, dan juga melahirkan generasi soleh-soleh yang mumpuni. Maka sangat amat penting pembahasan kita ini, tema ini, bagaimana rumah-rumah kita ini jauh dari kemungkaran. Maka dengan adanya daur atau bihadzal maudhu' bihadhil ahammiyah, dengan kepentingan urgensi yang sangat urgen ini, maka apakah kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu masih lalai, masih lupa, masih banyak malas-malasan untuk mensolehkan diri ini, rumah tangga ini, dan juga anggota keluarga dalam rumah kita?
Ma hiya wasailu islahil buyut. Maka bagaimana cara-cara kita untuk bisa mengislah rumah kita, untuk bisa mensolehkan rumah kita? Maka kita akan bahas satu persatu dalam nasihat-nasihat ini yang akan kita telaah dan kaji bersama-sama. Yang pertama adalah takwinul bait, yakni merealisasikan sebuah rumah yang bagus, sebuah rumah yang indah, yang keren, yang saleh, diawali dengan yang pertama husnuh tiyariz zaujah. Ikhtiyaruz zaujah. Yang pertama adalah dengan memilih pasangan terbaik, pasangan yang soleh bagi perempuan, bagi laki-laki cari istri yang soleha. Jadi ini yang pertama. Berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahilah di antara kalian ya wanita-wanita yang saleh dari hamba dari kalangan kalian atau dari hamba sahaya, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau kalian masih miskin, Allah Ta'ala akan kayahkan. Wallahu wasi'un alim. Maka bagi pemilik rumah, sebelum kita bangun rumah tangga, maka kita memilih dulu pasangan yang soleh atau bagi laki-laki yang soleha. Di mana bagaimana cara memilih ini? Kalau kita sudah menikah, semua sudah punya anak, ya bagaimana kita mewujudkan itu? Karena kita sudah menikah. Bagaimana kita mewujudkan menjadi istri yang soleha? Dan bisa menjadi nasihat berharga buat anak cucu keturunan kita. Karena kriteria untuk mendapatkan pasangan yang soleh soleha itu sudah diberikan SOP oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalam hadis tungkahul mar'u li arba'in, wanita itu dinikahi dengan 4 aspek. Anti turidinan naum. Jadi wanita itu dinikahi dengan 4 aspek. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga, wajamaliha, karena rupa elok rupawannya. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Walidiniha, dan yang keempat adalah karena agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka di antara keempat tersebut, kalau memang dapat suami atau dapat istri yang pertama kaya, alhamdulillah. Dapat yang kedua keturunan orang baik-baik, nasabnya bagus, masya Allah. Yang ketiga dapat ganteng, dapat cantik, luar biasa, alhamdulillah. Dan yang keempat, akhlaknya bagus, agamanya bagus, masya Allah, tabarakallah. Tapi apakah kemudian di dunia ini kalau dapat 4-4-nya, adakah yang dapat 4-4-nya? Mungkin ada, tapi 1/1000. Ya, kalaupun ada ya buat saya duluan lah, ngapain saya kasihkan ente? Ya kan gitu. Jadi kalau kita dapati di antara 4 ini, alhamdulillah. Kalau di antara 4 itu tidak ada semuanya, atau ya nggak mungkin ada semuanya, ada 2, ada 3, atau ada satunya saja, fadfar bidzatiddin taribat yadak, maka pilihlah yang akhlaknya bagus, agamanya bagus,
maka engkau akan beruntung. Terkadang mungkin dulu yang datang ke kita ada yang naik motor Supra, ada yang bawa mobil Avanza. Maka pilih yang mana, gitu kan? Nah, itu nanti juga bisa menjadi nasihat buat putra-putri kita ke depannya dalam memilih pasangan dalam hidup. Dalil yang kedua adalah ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Maka Masya Allah, insya Allah ibu-ibu yang hadir ini, wali santri cilik Al-Faraidi Arabic School, insya Allah semuanya perhiasan dunia bagi suaminya. Amin Allahumma amin. Kemudian dalil yang ketiga adalah liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjan tu'inuhu ala amril akhirah. Agar kalian senantiasa memiliki hati yang bersyukur. Manakala hati ini syukur, walaupun tidak banyak, tapi kita bersyukur, maka mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, syukur itu tidak harus dari sesuatu yang wah, tidak harus mewah, tidak harus banyak. Anak kita pulang dengan memiliki perkembangan yang Masya Allah tadinya huruf H belum bisa, masih sama dengan H. Pulang dia cerita, Umi, Ibu, saya sudah bisa membedakan huruf H dengan H. Ini adalah pencapaian yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sehingga manakala kita syukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walisanan dzakira. Kita sebagai seorang ibu, seorang istri, usahakan memiliki lisan yang selalu digunakan basah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang ringan-ringan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dengan kita sambil masak, sambil nyapu, maka itulah jampi-jampi di rumah kita, jampi-jampi masakan kita yang bikin suami, anak, kelepek-kelepek dan juga tumbuh dengan keimanan yang luar biasa. Karena ibunya kalau masak sambil berzikir, istrinya kalau beres-beres rumah kecuali di kamar mandi, dia sambil lisannya basah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mendoakan suaminya, sambil mendoakan anak-anaknya. Kemudian wa zauja tu'inuhu ala amril akhirah. Nah, ini pentingnya kita sebagai seorang istri menjadi wanita, menjadi pasangan istri yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, mensupport suami dalam perkara akhirat. Sehingga kalau kita ini istri yang sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah rumah tangga kita, rumah kita adalah rumah yang saleh, rumah yang indah, yang keren, yang layak, yang musleh, di mana penghuninya adalah memiliki keimanan dan akhlak mulia. Diingatkan, mungkin terkadang lalai di antara kita, baik istri atau suami. Saya kadang suami tanya, hutang puasanya tinggal berapa Bu? Nah, kadang itu perhatian suami, kurang berapa, ayo saya temani puasa. Ini kan mengingatkan dalam urusan akhirat. Begitu juga istri, ayo Pak kita pergi bersama-sama, ada kajian di hari Ahad, ayo kita pergi sama-sama. Sehingga ketika suami istri belajar bersama-sama ilmu syar'i, ini sebagai modal untuk mengarungi kehidupan dalam dunia ini, untuk memimpin nahkodah dalam rumah tangga, suami sebagai rajanya dan istri sebagai ratunya. Wa fi riwayah, ya Mu'adz, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa zaujatun salihatun tu'inuka
tu'inuka ala amri dunyaka wa dinik khairu maktanazan nas. Dalam sebuah riwayat, wahai Mu'ad, waalaikumsalam, hati yang bersyukur, lisan yang selalu berzikir, istri soleha yang membantumu dalam urusan dunia dan juga agamamu, itu lebih baik, lebih utama daripada harta yang ditimbun dan disimpan oleh manusia lainnya. Maka kalau misalnya suami kita mengatakan, ih nggak ada tabunganku, nggak ada investasiku, nggak ada harta yang kusimpan, habis saja buat kebutuhan sehari-hari misalnya. Kita bilang, Pak, bahwasannya Masya Allah kita mempunyai hati yang syukur, kita memiliki lisan yang selalu basah berzikir mengingat Allah, dan ada bidadari surgamu di depanmu ini yang selalu membantu tak dalam urusan dunia dan akhirat. Ini adalah sungguh harta yang paling berharga yang engkau miliki. Maka bisa kita ngegombal juga ke suami dengan hadis ini, ya, bahwasannya gak perlulah berat-berat saya juga, biar saya nggak punya emas, saya punya suami Mas Wahyu yang beratnya 75 kilo misalnya. Jadi ngegombalnya juga syar'i. Jadi alhamdulillah, biar nggak punya emas banyak ada emas di sampingku. Suaminya juga begitu, biar saya nggak punya tabungan, investasi, deposit, ada istri soleha yang senantiasa membantuku dalam urusan dunia dan juga akhirat. Masya Allah. Hada khairu maktanazan nasu. Kemudian dalil selanjutnya adalah tazawwajul wadud al walud inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah. Nikailah wanita yang penyayang, yang banyak anak, karena sungguh aku Nabi Muhammad SAW kelak akan membangga-banggakan di hari kiamat dengan banyaknya umatnya. Maka kalau kita Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk mudah, rahimnya subur, gampang hamil, gampang melahirkan, ini alhamdulillah, ya, dimana kelak akan dibanggakan oleh Rasulullah dengan banyaknya umatnya di hari kiamat. Kemudian dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil abkari fa innahunna a'dzabu afwahan wa antaku arhaman wa ardo bil yasir. Nikailah wanita-wanita yang masih gadis, karena mereka bibirnya itu, mulutnya itu sangat lembut, wa antaku arhaman, dan juga rahimnya subur dan lebih ridho atas sesuatu yang sedikit. Wa fi riwayatin wa aqallu khabban, yakni lebih sedikit manipulasinya. Kalau masih gadis dengan yang sudah berpengalaman tentu beda. Maka Rasulullah memerintah sahabat untuk menikahi yang abkaro. Kemudian sebagaimana disebutkan bahwasannya wanita soleha itu adalah salah satu dari kunci-kunci kebahagiaan, maka sebaliknya wanita yang tidak soleha, wanita yang akhlaknya buruk, imannya maka ini juga salah satu dari 4 kesengsaraan di dalam hidup maupun di akhirat. Maka jangan sampai kita menjadi sumber kesengsaraan. Sebaliknya, jadikan diri kita ini, wanita ini, miftahus sa'adah, sumber kebahagiaan. Sebagaimana dalam hadis sahih, faminas sa'adati, di antara kebahagiaan, almar'atu tarahatu ajibuka, wanita yang kalau dipandang suaminya dia nyenengin. Jadi kalau dipandang suami jangan merengut, jangan bikin suami kemudian nggak nyaman di rumah. Wa taghibu fata'ammanaha ala nafsiha. Kalau misalnya suami nggak ada di rumah, ia amanah menjaga rumah suaminya, menjaga hartanya, menjaga aib suami.
wa malika dan hartanya, wa minasyaqawa dan diantaranya sumber kesengsaraan, al mar'atu taraha fatasuuka, perempuan yang kalau dilihat suaminya ini bikin jengkel, ya, karena buruk akhlaknya, tak punya iman. Wa tahmilu lisanaha alaika, senantiasa menjaga lisannya, nggak banyak cerewet, ya. Kalau sama suami, ya memang dalam kehidupan ini pasti ada saja yang namanya pergesekan, yang kemudian terpecik konflik, baik itu konflik dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Wa in hibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malika. Seorang wanita yang kalau suaminya nggak ada, dia kemudian tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga amanah suaminya, tidak menjaga harta suaminya, maka inilah sumber kesengsaraan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam miftahus sa'adah, sumber kebahagiaan bagi suami kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sehingga ketika nanti kelak kita punya putri yang datang seorang laki-laki untuk melamar, maka kita harus punya mi'yar, punya timbangan, memiliki SOP, S dan K, syarat dan ketentuannya apakah sudah ada pada orang yang datang ini. Yang meliputi apa saja? Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinuhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau datang seorang laki-laki yang engkau ridho akhlaknya, ridho agamanya, maka terima lamarannya. Fa'illa, kalau tidak akan menimbulkan fitnah di atas muka bumi ini. Maka tentunya bagaimana kita mengetahui calon mantu kita ini adalah yang sesuai kriteria yang diajarkan Rasulullah. Kita akan cari bagaimana akhlaknya, perangainya, kalau marah dia bagaimana, ya. Kita akan tanya tetangganya, keluarganya, temannya seperti apa orang ini dari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga ini sebagai salah satu cara dalam mewujudkan rumah tangga yang soleh, rumah yang indah, yang bagus, yang layak. Maka seorang laki-laki yang soleh, seorang wanita yang solehah, fondasi pertama dalam membangun rumah ini adalah mencari pasangan yang soleh soleha. Karena apa? Li'annal balada thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Kalau negara itu bagus, dia akan tumbuh. Tanah itu bagus, dia akan tumbuh, akan lahir sosok yang bagus juga. Kalau tanah itu bagus, akan tumbuh tanaman bagus dan menghasilkan padi yang bagus. Maka kita harus cari bibit yang bagus, mencari pasangan yang bagus. Sampai jam berapa ini mu'alimah kita? Dibatasi jam berapa? Kenapa? Oh 10.30. Oh ya, masih ada. Itu 10.30 pas pertanyaan atau sudah? Pas pertanyaan? Oh tidak, oke. Ya tetap persiapan, tapi lagi di sini, sudah diselesaikan di sini. Ya. Kemudian as-sa'yu fi islahiz zaujah. Bagaimana usaha atau langkah-langkah dalam mensolehkan pasangan. Ya, kalau dalam hal ini laki-laki bagaimana mensolehkan istrinya. Karena sebagaimana kita ketahui,
istri soleha itu adalah nikmat, istri soleha itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi keharusan, kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk berusaha memperbaiki anggota keluarganya. Yang pertama tadi ya, sebagaimana telah dijelaskan, maka memilih pasangan yang soleh atau soleha, karena ia paham akan agamanya. Namun terkadang orang, oh nggak apa-apa, belum soleha, belum bisa ngaji, nanti saya yang ajarin, nanti saya yang akan membantu mensolehkannya atau mensolehakannya. Atau kemudian karena tekanan sehingga dipaksa keluarga dan seterusnya. Maka bagi seorang pemimpin rumah tangga harus mengajarkan istrinya ilmu agama, akhlak mulia dalam rangka menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita wajib berusaha mengusahakan penjemputan hidayah tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang saleh, yakni Zakaria, Nabi Zakaria. Allah Ta'ala berfirman, wa aslahna lahu zawjah. Nabi Zakaria ini sudah tua dan belum dikaruniai putra. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun memperbaiki istrinya, memperbaiki pasangannya. Baik diperbaiki oleh Allah ini dari segi physically, badannya maupun agamanya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan bahwasannya kanat akhiran la talid, sebelumnya istri dari Zakaria ini dinyatakan infertilitas atau mandul, tidak bisa punya anak. Fawaladat, tapi kemudian Allah islah, Allah salehkan, Allah perbaiki sehingga kemudian bisa memiliki anak dan melahirkan. Waqala, atau diriwayatkan oleh atau bersabda, atau berkata atau berpendapat, kana fi lisani hatul fa aslahallah, sebelumnya istrinya ini cerewet, lisanu hatul, maka Allah mengislahkannya, menjadikannya soleha, memperbagusinya. Karena itu kita senantiasa mohon kepada Allah diberikan hidayah. Di antara cara yang bisa digunakan untuk islahuz zaujah atau mensolehkan pasangan atau memperbaiki pasangan, yang pertama adalah al-i'tina'u bi tashihi ibadatiha lillahi bi anwa'iha, yakni mentashih, mengoreksi, mengajarkan ibadah yang sahih, baik kita ke pasangan atau suami ke istrinya. Oh begini tata cara sholat yang benar, ini belum pas, ini kalau ruku harus sejajar, tidak boleh masih bongkok begini. Jadi mentashih, memperbaiki ibadahnya, varian ibadah apapun itu, baik ibadah hati, ibadah tubuh, ibadah lisan, dan seterusnya. Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan taraf keimanannya. Jadi level keimanannya dibantu untuk upgrade, untuk dalam rangka mengislah pasangan kita. Yang pertama, mentashih ibadahnya diperbagusi, dikoreksi, diajarkan yang benar. Yang kedua adalah meningkatkan taraf level keimanan. Contohnya yang pertama,
memotivasi untuk bangun malam qiyamul lail. Ayo nanti kita bangun yuk sama-sama mumpung malam Ahad. Anak-anak libur sekolah, kemudian gak buru-buru menyiapkan sarapan buat suami dan anak-anak, begitu juga ayahnya tidak pergi ke kantor. Nanti malam Ahad kita bangun untuk qiyamul lail. Yang kedua, tilawatul kitabil aziz, saling mengingatkan bersama-sama untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, cara men-upgrade keimanan kita, hifdul azkar. Yang tadinya mungkin belum hafal zikir-zikir, berusaha untuk zikir pagi dan petang. Belum hafal, pegang buku, nggak apa-apa, lama-lama hafal sendiri. Baca doa apa yang belum dihafal, misalnya doa setelah azan, dibiasakan, nanti akan hafal. Yang keempat, memotivasi untuk bersedekah. Ini untuk mengupgrade keimanan. Jadi Pak, misalnya kita tahu ya fadilah sedekah, tapi kita hidupnya masih pas-pasan, artinya belum berlebih. Tapi sedekah itu tidak wajib tidak harus menunggu kita punya. Justru ketika kita tidak ada, ketika kita sakit, bisa kita tebus dengan obat, yakni bersedekah. Ketika bersedekah kita berdoa, ya Allah berikanlah kesembuhan, angkat penyakitku. Ketika bersedekah mungkin kita tumbuhkan dalam rumah kita. Misalnya habis sholat subuh kita bikin misalnya toples bekas kue, kita isi sehari 1000 setelah sholat fajar. Sedekah subuh bismillah, niat mudah-mudahan Allah buka pintu-pintu rezeki sehingga mengalir rezekinya berkah, tidak kekurangan lagi. 1000 tiap hari. Ini melatih agar diri kita ini tidak kikir. Kemudian juga mengupgrade level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, qiraatul kutub al-islamiyah an-nafi'ah, membaca buku-buku Islam yang bermanfaat. Jadi banyak buku-buku belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu. Banyak sekali sarana-sarana wasilah yang bisa kita gunakan, diantaranya ini sebulan sekali. Masa sebulan sekali nggak mau datang? Cuma sebulan sekali. Ruginya apa? Nggak ada ruginya, insya Allah. Tidak ada waktu yang terbuang. Walaupun kita harus effort masaknya lebih pagi, kemudian di weekend harusnya kita bisa mungkin jalan-jalan atau apa, kumpul quality time, tapi cuma sebentar, cuma 2 jam ya. Jadi insya Allah tidak akan rugi ibu-ibu yang datang hari ini. Semua kita menyiapkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk bisa hadir bersama-sama. Kemudian yang keenam, mendengarkan kajian-kajian Islamiyah yang bermanfaat ya. Kalau sekarang banyak sekali, mungkin kita bisa subscribe akun YouTube Ustadz Fulan atau Ma'had Fulan, atau kemudian memfollow Ustadz Fulan atau Ustadzah Fulana. Banyak sekali yang menginspirasi dan memberikan ilmu-ilmu yang terkadang kita ini kalau baca buku tebal nggak sanggup. Tapi kalau dicuplikan petikan-petikan hikmah, misalnya satu hadis barang 3 bait, 3 baris, itu kita mau baca misalnya. Kemudian yang ketujuh, ikhtiyaru sahibatin laha min ahliddin. Nah ini penting, kita memilih sahabat, teman, orang-orang yang ngerti agama, yang paham agama, yang akhlaknya bagus. Ini penting sekali karena circle yang negatif ini akan mempengaruhi kepada kita. Kalau kita tinggal di lingkungan yang nggak bagus, ini akan berpengaruh. Kalau kemudian kita berteman dengan orang yang suka mengadu domba, sedikit banyak kita akan terpengaruh. Maka circle yang positif, teman-teman yang soleha, vibes yang bagus ini sangat berpengaruh untuk mengupgrade keimanan kita. Kemudian yang terakhir, dar'us syarri anha, ya. Kita berusaha untuk melakukan tindakan preventif, menjauhi
menutup pintu-pintu kemaksiatan dengan apa? Menjauhi teman-teman yang buruk. Belum sampai berteman, tapi kita menutup dulu pintu-pintu yang menuju kemungkaran atau keburukan. Kita jauhkan tempat-tempat buruk, circle-circle buruk, teman-teman yang negatif vibes dan seterusnya. Kita tutup akses-akses tersebut. Demikian, wallahu taala a'lam wa ahkam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bagi yang mau diskusi dan bertanya.